Baik Ibu, nama lengkap saya Sofia Titin. Saya berasal dari kelas 2020H. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Soal nomor 1, berdasarkan video tersebut, A. Apa hal utama dalam sebuah pembelajaran? Yang ke B. Jelaskan konsep dan hakikat strategi pembelajaran berdasarkan gambar. Saya akan menjawab bagian A. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau proses atau kegiatan membelajarkan peserta didik. Hal utama dalam sebuah pembelajaran itu sendiri yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu serangkaian arah yang ingin dituju dalam sebuah pembelajaran. Yang ke B, konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Strategi merupakan kombinasi hal-hal yang perlu dilakukan yang merupakan langkah atau alat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Jadi, apabila dikaitkan dengan proses pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber atau kekuatan dalam pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran itu sendiri. Soal nomor 2, berdasarkan penjelasan pada video tersebut, A. Jelaskanlah pemahaman kamu terkait dengan hakikat belajar mengajar. Yang ke B, jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Saya akan menjawab A. Belajar mengajar merupakan suatu proses adanya interaksi antara peserta didik dengan guru mengenai transfer pengetahuan, nilai-nilai, serta sikap dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Hakikat dari belajar merupakan perubahan, maka mengajar merupakan proses pengaturan yang dilakukan oleh guru. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar itu sendiri mengandung sejumlah komponen, antara lain yang pertama, tujuan. Tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku murid-murid yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. Suatu tujuan pembelajaran atau tujuan pengajaran mengatakan hasil dan bukan sekedar proses dari pengajaran itu. Yang ke B, bahan pelajaran. Bahan pelajaran yaitu materi yang kita persiapkan untuk diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, metode. Metode yaitu suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu alat. Alat merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Yang keenam yaitu sumber, yaitu dapat berupa bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa. Yang berikutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi pada umumnya bertujuan membuktikan taraf kemajuan dari peserta didik itu sendiri. Saya akan menjawab soal bagian B. Klasifikasi strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Ditinjau dari segi pengaturan guru dapat dibedakan. Yang pertama, dari segi pengaturan guru ada dua macam, yaitu pengajaran oleh seorang guru dan pengajaran yang dilakukan oleh tim. Yang ke B, dari segi hubungan
antara guru dengan siswa ada dua macam, yaitu pengajaran dengan tatap muka dan pengajaran dengan perantara media. Yang ke C, dari segi siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengajaran klasikal atau kelompok besar, pengajaran dalam kelompok kecil, dan pengajaran perorangan. Yang berikutnya, dari segi struktur, peristiwa belajar mengajar dibedakan menjadi yang pertama, struktur belajar mengajar yang bersifat tertutup, artinya segala sesuatu sudah ditentukan secara ketat sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka. Selanjutnya, ditinjau dari segi peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar ekspositorik, yaitu pengajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan siap. Yang kedua, strategi belajar mengajar heuristik, yaitu pengajaran yang mengharuskan siswa untuk mengolah pesan, dalam arti siswa diberi kesempatan untuk banyak mencari pengetahuan sendiri dan tidak berpatokan pada guru. Selanjutnya, ditinjau dari proses pengolahan pesan terdiri atas yang pertama, strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif, yaitu peristiwa belajar mengajar yang bertolak dari umum ke khusus. Yang kedua, strategi belajar mengajar yang bersifat induktif, artinya proses belajar mengajar yang bertolak dari khusus ke umum. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi tujuan belajar, terdiri dari yang pertama, keterampilan intelektual, yaitu yang merupakan hasil belajar terpenting dari sistem sekolah. Yang berikutnya yaitu strategi kognitif, informasi verbal, dan keterampilan motorik. Sekian untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan penjelasan pada video tersebut, sebut dan jelaskan macam-macam strategi pembelajaran. Saya akan menjawabnya. Macam-macam strategi pembelajaran. A. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya sendiri. Yang ke B, strategi inquiry learning, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi pada anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dalam menjawab sesuatu atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan oleh orang lain. Yang ke C, strategi problem based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks peserta didik belajar, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah dan pengetahuan. Yang ke D, strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang ke E, strategi saintifik. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, dan prinsip yang ditemui. Sekian untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Berdasarkan video, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan. Saya akan menjawab soal nomor 4. Perbedaan pendekatan inquiry, discovery approach dengan pendekatan expository
approach dan pendekatan mastery learning approach. Pendekatan inquiry discovery approach yaitu dalam pendekatan ini guru menyajikan bahan atau materi pelajaran tidak dalam bentuk finalnya, dalam arti siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Yang ke B, pendekatan expository approach. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik sampai tuntas. Artinya, di sini guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, pendekatan mastery learning approach, yaitu pendekatan belajar mengajar yang menitikberatkan pada penguasaan materi pelajaran secara tuntas pada diri siswa. Siswa dituntut untuk menguasai 90% materi pelajaran. Soal nomor 5, berdasarkan video tersebut, sebut dan jelaskan 12 jenis metode pembelajaran. Saya akan menjawab jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang biasanya digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang dilakukan secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang biasanya dilakukan dengan banyak melibatkan aktivitas diskusi dalam proses pembelajaran. Biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu metode resitasi. Metode resitasi biasanya dilakukan dengan siswa membuat resume atau ringkasan terkait materi yang sedang dibahas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya metode ini dilakukan pada mata pelajaran IPA atau sains. Yang ketujuh yaitu metode karya wisata. Metode ini yaitu metode yang menggunakan tempat atau mengunjungi tempat tertentu sebagai media pembelajaran. Yang kedelapan yaitu metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang kesembilan yaitu metode perancangan. Pada metode ini siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancangan skema, data, atau grafik. Yang ke-10 yaitu metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling berargumentasi baik secara perorangan maupun kelompok dengan menggunakan aturan tertentu. Yang ke-11 yaitu metode skrip kooperatif. Pada metode ini, siswa dituntut untuk menyampaikan intisari materi pelajaran secara lisan di depan kelas. Kemudian pada akhir pembelajaran guru menyimpulkan materi pelajaran tersebut. Yang ke-12 yaitu metode mind mapping. Metode mind mapping ini yaitu menerapkan cara berpikir yang runtut pada suatu masalah, serta membahas pula penyebab terjadinya suatu masalah itu dan proses penyelesaiannya. Metode mind mapping akan membuat siswa atau meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis pada siswa.